Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Yaspajhara, NPM 210146, kelas manajemen 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, redupnya masa depan bangsa. Yang kedua, kemiskinan struktural. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Korupsi dengan segala anak pinaknya kemudian harus digelar dengan sedemikian rupa bagi sejumlah kepala daerah yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada para mantan napi korupsi untuk mengisi kursi kekuasaan di tingkat daerah menjadi sebuah realitas sangat pahit. Dan ironis bahwa ternyata komitmen untuk melahirkan pemerintahan yang bersih masih ibarat menegakkan benang basah. Komitmen memberantas korupsi agar bangsa ini segera menjadi bangsa yang maju hanya sebatas jargon belaka. Apabila di tingkat pusat sejumlah penjabat negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun eksekutif, sedang mempertontonkan arogansi politiknya dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sangat tidak populis. Justru di tingkat daerah pun juga demikian. Sepertinya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera tidak akan menjadi sebuah realitas ketika para elit selama ini selalu menutup mata dan telinga terhadap pembagian penderitaan yang diderita oleh rakyatnya. Saat para elit selalu dan terus-menerus menabung politik sekretarisme yang lebih menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing, maka kondisi rakyat dan bangsa ini tidak akan pernah mengalami perubahan yang konstruktif sekaligus dinamis. Pembangunan bangsa di segala sektor tidak akan pernah terjadi. A. Redupnya masa depan bangsa. Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan jika bahwa korupsi terus dibiarkan maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan. Saat ini kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas. Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata, sehingga mata tahap itulah korupsinya menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam pengawal sebuah perubahan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sehingga mengharuskan bangsa tak bisa mencapai sebuah harapan kebaikan bagi bersama di atas segala-galanya di masa depan. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptif akan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan. Realitas mengenai kondisi rakyat yang terus-menerus berada dalam himpitan ekonomi ditambah dengan ruwetnya kehidupan sosial yang ditandai dengan konflik horizontal menjadi sebuah indikasi lain bahwa masa depan bangsa benar-benar redup entah berantakan. Redupnya bangsa benar-benar menjadi sebuah realitas tak terbantahkan, dan kondisi ini benar-benar semakin mempertontonkan bahwa itulah kenyataan mengenai bangsa yang sangat redup. Memang aneh dan ajaib, namun nyata perjalanan bangsa ini di tengah begitu kayanya sumber daya alam dan kualitas manusia Indonesia. Ternyata perjalanan bangsa ini terseok-seok dalam jalan yang terjal dan membingungkan. Dan ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Para pemimpin di Republik tercinta ini sudah tidak mampu memberikan kerja-kerja pembangunan yang berkedaulatan, bermartabat. Para pemimpin telah mengandaikan idealismenya untuk sebuah tujuan sempit dan kecil. Hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, pragmatisme dan primordialisme. Kondisi ini memang sangat ironis. Ke depan bagaimana akan bisa mengerjakan kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan ketika ukuran dalam menunaikan setiap pekerjaan sangat sempit dan kerdil.
berbuat sesuatu atas nama rakyat dan bangsa, kemudian berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu membawa kebermanfaatan sektoral. Tentu kondisi sedemikian ini sangat merumitkan perjalanan negeri ini ke depan. Tak akan pernah ada sebuah pengelolaan negara dan negeri yang benar-benar sehat. Yang ketiga, kerja tanpa misi. Kerja tanpa misi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Mereka juga bekerja bukan atas nama panggilan nurani paling dalam. Mereka melakukan sesuatu bukan karena memberikan kemanfaatan bagi semua, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya. Sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan bervisi dan tanpa misi. Yang bervisi akan meniatkan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka mencari keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik. Poin B. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini sangat berbeda dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan berdasarkan basis perhitungan internasional. Sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. Negara menghadirkan dirinya sebagai pemusnah massal bagi kehidupan rakyat. Sudah tidak ada lagi komitmen dan kehendak politik yang tinggi demi memperjuangkan nasib rakyat yang masih berselimut lumpur kemiskinan entah berantah. Sudah tidak memiliki niatan politik yang tulus dan terbuka agar mampu memberikan dedikasi terbaik bagi rakyat. Bahkan sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat terhadap berbagai kenyataan yang pahit sedang dialami rakyatnya. Negara sudah mengabaikan tanggung jawabnya, mandat politik dan amanatnya dalam rangka bekerja sebaik-baiknya bagi keberlangsungan hidup rakyat. Ia kemudian lebih memilih mengamankan kepentingan pribadi dan golongannya semata. Ketika rakyat menjerit-jerit dan mati kelaparan akibat kemiskinan, negara tetap tidak mau merubah rumusan dan cara pandangannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik, merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, kebijakan ekonomi yang tidak adil serta tata ekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilaku para elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Mengenai belum sembuhnya bangsa ini dari penyakit korupsi yang kemudian melahirkan kemiskinan struktural. Hal tersebut muncul karena negara memang sudah sangat abai dan mengabaikan keinginannya untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tekad bulat untuk membebaskan negeri ini dari kehidupan bangsa yang karut-marut sudah tidak pernah dipegang teguh sekaligus menjadi pondasi bergerak. Para elit berkuasa sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat tatkala kebijakan muncul dan ternyata kemudian memproduksi kemiskinan baru di tengah masyarakat. Negara seolah-olah tidak pernah mengambil peran sangat serius dalam kerja-kerja pembangunan dan perbaikan. Negara benar-benar minus gerakan dan pergerakan progresif untuk mendorong sebuah perubahan menuju kebaikan dan kemaslahatan bersama. Memanusiakan rakyat miskin dalam konteks ini dimaknai bahwa negara sudah seharusnya mampu memperhatikan kehidupan rakyat miskin dengan mengambil peran aktif dan progresif dengan mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan justru menyakiti rakyat.
kemiskinan struktural mampu diredukasikan, dihilangkan ketika setiap kebijakan negara yang akan diproduksi selalu menjadi kehidupan rakyatnya sebagai basis pertimbangan. Apakah ini merugikan ataukah menguntungkan kehidupan hajat hidup orang banyak? Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.